Saya dibesarkan sebagai Muslim yang taat selama hampir separuh hidup saya. Saya sekolah di madrasah, yaitu sekolah Islam, dan menghafal sebagian besar Al-Quran. Sejak kecil, saya tinggal di Mekah dan sering mengunjungi Masjidil Haram. Saat remaja, saya tertarik dengan persaudaraan Muslim. Di usia 22 tahun, saat kami tinggal di Kenya, saya dijodohkan ayah dengan salah satu anggota suku keluarga yang belum pernah saya temui. Saya melarikan diri, pergi ke Belanda, belajar di sana dan akhirnya terpilih menjadi anggota parlemen Belanda. Sekarang saya tinggal di Amerika. Singkatnya, saya memahami Islam luar dalam. Saya percaya Islam perlu direformasi dan itu dapat dilakukan, dan hanya umat Islam yang dapat mewujudkannya. Namun kita di Barat tidak dapat berdiam diri seolah-olah hasil dari perjuangan ini tidak ada hubungannya dengan kita. Jika para jihadis menang dan harapan akan reformasi Islam punah, seluruh dunia akan menanggung akibat buruknya. Serangan teror di New York, London, Madrid, Paris dan di tempat lainnya hanyalah gambaran dari apa yang akan terjadi. Karena itu, adalah tindakan bodoh untuk bersikeras, seperti yang biasa dilakukan para pemimpin Barat, bahwa tindak kekerasan yang dilakukan atas nama Islam dapat dipisahkan dari agama itu sendiri. Selama lebih dari 1 dekade, pesan saya sederhana saja, Islam bukanlah agama damai. Penegasan ini tidak berarti bahwa Islam membuat semua umatnya melakukan kekerasan, dan itu jelas. Ada jutaan Muslim yang cinta damai. Yang saya maksudkan adalah bahwa Al-Quran secara jelas mengandung seruan untuk melakukan kekerasan. Terlebih lagi, kekerasan yang direstui secara teologis ini dapat dipicu oleh sejumlah pelanggaran antara lain karena perzinahan, penodaan agama, homoseksualitas dan murtad atau meninggalkan Islam. Mereka yang menerima intoleransi ini menanggung risikonya sendiri. Sebagai seseorang yang mengetahui arti hidup tanpa kebebasan, saya heran menyaksikan orang-orang yang menyebut diri mereka liberal dan progresif. Orang-orang yang sangat percaya pada kebebasan individu dan hak-hak minoritas mempunyai tujuan yang sama dengan kekuatan-kekuatan dunia yang jelas-jelas merupakan ancaman terbesar terhadap kebebasan individu dan kelompok minoritas tersebut. Pada tahun 2014, saya diundang untuk menerima gelar kehormatan dari Universitas Brandeis atas jasa yang saya lakukan atas nama hak-hak perempuan di dunia Muslim. Undangan itu dibatalkan setelah para profesor dan mahasiswa memprotes kritik saya terhadap Islam. Pembatalan itu yang justru tidak memihak kaum Muslim, malah sebaliknya. Pemikiran kritis terhadap Islam dinilai sebagai sesuatu yang bersifat rasis. Ini justru memperkecil peluang reformasi. Tidak ada batasan dalam mengkritik agama Kristen di universitas-universitas Amerika atau dimanapun. Mengapa terhadap Islam tidak demikian? Daripada memutarbalikkan tradisi intelektual Barat agar tidak menyinggung warga Muslim, kita perlu membela tradisi-tradisi tersebut dan para pembangkang Muslim yang mengambil risiko besar untuk mempromosikannya. Kita harus mendukung pria dan wanita pemberani ini dengan segala cara. Bayangkan sebuah platform bagi para pembangkang Muslim yang menyampaikan pesan mereka melalui YouTube, Twitter, Facebook, dan Instagram. Inilah umat Islam yang harus kita dukung demi kepentingan kita sendiri dan demi Islam. Pada masa Perang Dingin, Barat memuji para pembangkang seperti Alexander Solzhenitsyn, Andrei Sakharov, dan Václav Havel yang memiliki keberanian untuk menantang sistem Soviet dari dalam. Saat ini, ada banyak pembangkang yang menentang Islam, namun Barat mengabaikan mereka atau menganggap mereka tidak mewakili Islam. Ini adalah kesalahan besar. Aktor seperti Taufik Hamid, Asra Nomani, Zudi Jasser dan masih banyak lainnya harus didukung dan dilindungi. Mereka seharusnya sama terkenalnya dengan Solzhenitsyn dan Havelwah di tahun 1980-an. Jika kita mendukung kebebasan politik, sosial dan agama, maka kita tidak seharusnya memberikan kebebasan pada Islam atas dasar sensitivitas multikultural. Kita perlu mengatakan kepada umat Islam yang tinggal di Barat, jika Anda ingin hidup di tengah-tengah kami, maka Anda harus menerima bahwa kebebasan kami bukanlah sebuah pilihan. Islam berada di persimpangan jalan reformasi atau penghancuran diri. Demikian juga dengan negara-negara Barat. Saya Ayan Hirsi Ali dari Universitas Harvard atas nama Universitas Prager.